Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sondakan Surakarta, Ibu Siti Samsia SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar SDN Sondakan Surakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan rahmat yang luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara orientasi PPK, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Angkatan 1 di SD Negeri Sondakan Kota Surakarta. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, doa, sambutan oleh kepala sekolah, paparan seminar, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara seminar pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini berjalan lancar, marilah kita tundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah agar semuanya berjalan dengan semestinya. Berdoa mulai. Selesai. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Samsia SPD MPD. Kepada beliau Ibu Siti, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta seminar pada orientasi P3K, yaitu pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Angkatan 1 di SD Negeri Sondakan. Yang saat ini tentunya yang paling berbahagia adalah Ibu Agustin selaku penyeminar yang sudah menyelesaikan hasil laporannya kegiatan P3K di SD Negeri Sondakan Surakarta tahun ketiga. Bapak Ibu, di kesempatan pada siang hari ini kita nanti mengikuti seminar yang akan dipaparkan oleh Ibu Agustin. Harapannya ini Bapak Ibu selaku P3K maupun guru senior yang ada di SD Negeri Sondakan bisa mengikuti, bisa melaksanakan dan nantinya sharing atau bisa melaksanakan seperti yang dilakukan Bu Agustin. Tentunya nanti karena semua P3K harus melakukan, dan ini angkatan pertama ini Bu Agustin, nanti ada angkatan kedua Bu Siti dan Bu Dina ya. Angkatan ketiga ada Bu Robi dan Bu Putri. Tentunya nanti Pak Edwin, kemudian Bu Anin dan Bu Tanti menyusul ya tahun berikutnya. Nah, ini kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah kota tentunya untuk meningkatkan kemampuan ya, kinerja dari adik-adik P3K. Bagaimana di organisasi terutama di SD Negeri Sondakan ini kinerjanya semakin meningkat. Kalau PNS itu ada istilahnya dulu adalah latsar ya, yang diikuti oleh Pak Agung dan kawan-kawan, Mbak Nita juga. Nah, kalau P3K ini bukan latsar tapi semacam kegiatan MOOC ya. Dari akhir kegiatan MOOC ini, maka peserta dalam hal ini P3K yang melakukan kegiatan MOOC ini menyelesaikan hasil akhir, hasil laporan kegiatannya di sekolah dengan diseminarkan di sekolah ini. Nah, nanti karena saya selaku kepala sekolah juga sekaligus sebagai mentor ya, nantinya juga akan memberikan penilaian. Monggo nanti Bapak Ibu bisa di seminar ini bisa menanyakan atau memberikan respon, baik itu tanggapan, saran mungkin jika diperlukan, ataupun yang lainnya untuk Bu Agustin ini ke depannya. Nah, seperti itu. Dari saya mungkin itu cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat
melakukan seminar. Bu Agustin semangat ya, sebagai piloting juga di SD Negeri Sundaan yang pertama. Nah, nanti tentunya yang lain akan belajar. Bu Agustin tidak usah grogi, teman sendiri ya. Pesertanya kan teman sendiri. Nah, gitu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara inti yaitu adalah paparan materi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu adalah Ibu Agustin Sarjana Pendidikan, yang nanti mohon perhatiannya sebentar, okay? Biar nanti bisa diambil ilmu dari pemateri yang hebat kita ini. Biar ini suasananya tidak tegang ya, kita briefing dulu sebentar gitu. Biar gak tegang, walaupun sudah siang ya Bapak Ibu, tetap semangat. Ya, ketika saya bilang semangat pagi itu ya, walaupun ini sudah siang, harapannya apa? Ketika kita sudah menginjak di siang seperti ini, agar semangat kita kembali ke pagi lagi nanti ya tadi. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Masih semangat? Masih, alhamdulillah rabbil alamin. Semangat pagi. Luar biasa. Apa ya Bapak Ibu? Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Hebat semuanya. Gimana Bapak Ibu, masih tegak? Enggak, alhamdulillah sudah. Iya, mudah-mudahan walaupun siang hari masih tetap semangat mengikuti acara seminar ini dalam rangka seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Angkatan 1 di SD Negeri Sondakan, Kota Surakarta. Biar waktu tidak terlalu panjang ya, kita sambut pemateri kita, yaitu Ibu Agustina Sarjana Pendidikan. Silakan. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Baik. Salam bahagia buat kita semua. Yang pertama, yang terhormat Ibu Siti Samsia SPG MPG selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sondakan, serta rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD Negeri Sondakan yang berbahagia. Tak lupa salam serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di sini di kegiatan seminar laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Angkatan 1 di SD Negeri Sondakan, Kota Surakarta. Baik, langsung saja di sini saya akan mohon izin Ibu untuk sharing ya teman-teman, biar tidak nervous seperti ini. Saya akan seminar dalam kegiatan orientasi yang sudah dibimbing Ibu Siti Samsia 1 minggu kemarin. Seperti itu. Langsung saja. Ya. Yang pertama untuk profil pribadi saya, nama Agustina Nurfri Herawati, SPD, NIP P3K 19830817-2022-21-2012. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 17 Agustus 1983. Alamat Bahkan RT 1 RW 02 Rumah Batak Sukoharjo, Unit Kerja SD Negeri Sondakan, Surakarta. Untuk selanjutnya langsung saja untuk nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, yaitu yang pertama visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk peran P3K yaitu pegawai ASN, yaitu
mereka berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, untuk rencana kerja P3K, yaitu rencana kerja P3K yang memenuhi nilai ASN, yaitu berakhlak. Ya, berakhlak yaitu berorientasi, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, untuk rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan unit kerja SD Negeri Sondaka, jabatan saya ahli pertama guru kelas, masa kontrak saya 1 Februari tahun 2022 hingga 31 Januari 2026. Untuk visi Dinas Pendidikan Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan paripurna. Nah, ini untuk visi SD Negeri Sondakan yaitu terwujudnya warga sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan cinta lingkungan. Untuk slogannya, Bapak Ibu pasti hafal ya? SD Sondakan ceria, cerdas, berkarakter, berakhlak, mulia. Iya. Kita harus anak-anak cerdas, gurunya juga cerdas, berkarakter. Anak-anak berkarakter, gurunya pun berkarakter, serta berakhlak mulia. Anak-anak berakhlak mulia, serta gurunya pun berakhlak mulia. Demikian. Selanjutnya untuk rencana hasil kerja saya, kemarin saya mengangkat isu yaitu tentang nilai literasi pada rapor pendidikan belum mengalami kenaikan. Karena kita lihat untuk 2 tahun ini untuk nilai literasi di rapor pendidikan kita belum naik seperti itu. Nah, untuk gagasan yang diangkat sekarang yaitu peningkatan literasi peserta didik melalui pembuatan karya sederhana licin yang di SD Negeri Sondaka. Apa ya itu ya Bapak Ibu ya? Pasti penasaran. Coba kita buka sekarang. Oke. Untuk rencana kerja menengah saya 5 tahun ya untuk masa kontrak yang pertama tahun pertama dulu itu 2022 ya 2023 itu saya lihat sudah melaksanakan literasi di halaman sekolah bekerja sama dengan Arpusda. Nah, untuk hasilnya yaitu peserta didik belajar berliterasi, membaca buku dari Arpusda tersebut dan mampu menyampaikan cerita yang dibaca dari buku-buku Arpusda ataupun dari perpustakaan sekolah dengan menggunakan bahasanya sendiri. Mereka dapat bercerita ya. Waktu itu ada kegiatan-kegiatan di mana anak-anak itu bercerita bergiliran di halaman sekolah. Jadi mereka sebenarnya sudah menampakkan jiwa kompetitif juga nih, seperti itu. Nah, untuk kontribusi terhadap visi misi ini dilihat di misi ke-6, yaitu mewujudkan sikap dan perilaku peserta didik yang mandiri dalam sikap dan perilaku. Jadi ini saya lihat di visi misi tahun ini seperti itu ya. Nanti bisa dicek. Untuk selanjutnya, untuk rencana kerja menengah yang kedua, yang tahun kedua yaitu literasi di kelas dengan membaca buku-buku dari pojok baca di dalam kelas. Di kelas SD Negeri Sondaka sudah ada pojok-pojok baca. Nah, untuk hasilnya, laporan kegiatan belajar mencari unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita dan membuat resum dari buku-buku pojok baca. Untuk ini, kelas 5, saya sendiri untuk 2 tahun ini mengajar di kelas 5, jadi ini ada unsur-unsur intrinsik ya, untuk belajar
mencari unsur-unsur image seperti itu. Untuk kontribusi terhadap visi misi, yaitu mengambil di misi kedua, yaitu membentuk karakter warga sekolah yang cerdas, mandiri, gotong royong, toleran, inovatif, dan cinta lingkungan. Maaf ini kurang lingkungannya ya Pak Ibu. Selanjutnya untuk rencana kerja menengah tahun ketiga ini sudah mulai dilaksanakan Bapak Ibu. Sudah mulai dilaksanakan untuk tahun ini ya, yaitu peserta didik diberikan pendampingan pembuatan konten lincinya, yaitu literasi, cinta, karya, madin. Literasi, cinta, karya, madin. Nah, untuk guru membuat asesmen berbasis ANBK juga. Saya bekerja sama dengan teman-teman untuk jenjang kelas 5 membuat soal dengan berbasis ANBK, di mana nanti anak-anak agar dapat meningkatkan dan menunjang pembelajaran di situ untuk dapat meningkatkan literasinya. Oke. Selanjutnya yaitu peserta didik mampu membuat konten karya lincinya di papan kreativitas kelas. Ini sudah dilakukan dan sekolah. Maksudnya sekolah itu lingkupnya yang lebih luas lagi, tidak hanya di kelas saja. Jadi anak-anak itu akan membuat kreativitas mereka berkompetisi, mampu berkompetisi dengan kelas lain, menunjukkan bahwa mereka itu bisa berliterasi dengan baik seperti itu. Nah, berupa teks juga, teks informatif di dalamnya, di konten itu, cerpen, cerdan, poster secara mandiri maupun kelompok. Nah, di sini saya mengambil untuk karakternya yaitu membentuk kepemimpinan peserta didik. Karena ada kata mandiri maupun kelompok itu, anak-anak mempunyai kapten sendiri-sendiri di kelompoknya. Jadi mereka bisa membentuk kepemimpinan peserta didik. Untuk selanjutnya, peserta didik terlatih dengan asesmen yang meningkatkan motivasi literasi. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu misi kedua, membentuk karakter warga sekolah yang cerdas, mandiri, gotong royong, toleran, inovatif, dan cinta lingkungan. Yang kedua, misi ketiga, yaitu mengembangkan kepribadian peserta didik yang berkarakter serta sikap kepedulian dalam kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bersosial. Misi keempatnya berarti ada 3 misi. Yang terakhir, mewujudkan mutu lulusan yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. Ya, untuk selanjutnya rencana kerja menengah keempat, yaitu nanti tahun depan evaluasi dan tindak lanjut serta refleksi. Sebenarnya untuk per tahunnya pasti ada evaluasi dan tindak lanjut serta refleksi juga. Okay. Jadi untuk yang tahun keempat ini juga pemantapan untuk evaluasi dan tindak lanjut serta refleksi. Hasilnya yaitu tadi penyegaran konten secara berkala, yaitu licinnya selalu diperbarui secara berkala setiap 1 bulan sekali dengan konten baru agar tetap menarik dan relevan. Nah, ini saya bekerja sama dengan teman-teman guru wali kelas. Ini saya mengambil kelas atas dulu 46 untuk bekerja sama untuk anak-anak belajar membuat licin yang seperti ini. Ya, nanti berbulan berkala juga. Setiap 1 bulan sekali hasil karya kelas masing-masing nanti bisa berbulan seperti itu. Untuk kontribusi dalam visi dan misi, yaitu misi ketujuh. Misi ketujuh membentuk jiwa kompetitif di era globalisasi. Yang kelima, pembuatan majalah sekolah. Maksudnya pembuatan majalah sekolah tadi sudah membuat izin yang tadi ya. Selanjutnya dikembangkan lagi dengan pembuatan majalah sekolah secara sederhana tentunya, yaitu hasil pembuatan majalah sekolah sederhana dengan melibatkan guru dan orang tua untuk turut serta mengirimkan karya atau memberikan motivasi kepada siswanya.
mereka juga bisa menjadi narasumber nanti atau memberikan tema menarik untuk maju. Seperti itu. Untuk kontribusi dalam visi dan misi, yaitu misi kedua, mengembangkan kepribadian peserta didik yang berkarakter serta sikap kepedulian dalam kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sosial. Nah, untuk kesimpulannya ini Bapak Ibu, kesimpulan yaitu dengan peningkatan literasi peserta didik melalui pembuatan karya sederhana Licin Yang Literasi Cinta Karya Mading di SD Negeri Sondakan sebagai sarana untuk kegiatan literasi memiliki banyak manfaat. Mading dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan minat baca, mengedukasi, dan memperkaya pengetahuan peserta didik. Melalui Mading, informasi dapat disajikan dengan cara yang menarik dan interaktif, sehingga mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam proses belajar. Selain itu, Mading juga dapat digunakan untuk mengekspresikan kreativitas dan kerjasama antar peserta didik dalam tim serta membentuk kepemimpinan peserta didik. Nah, untuk kesimpulan besar, dengan pemanfaatan yang tepat, literasi cinta karya Mading dapat menjadi alat yang kuat untuk mendukung kegiatan literasi di sekolah, di SD Negeri Sondakan kita yang tercinta ini. Nah, ini dokumen keterampilan membaca yang kemarin, anak-anak sudah mulai berproses, ya, berkelompok, seperti itu. Ini dokumennya juga. Ini mengambil dari kelas-kelas, ternyata sudah kelas atas sudah menerapkan atau melaksanakan Mading kelas. Yang belum tinggal di sekolah, maksudnya sekolah di lingkup yang lebih besar lagi seperti ini. Ya, terima kasih untuk waktunya paparan seminar hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat bagi saya pribadi, bagi peserta didik saya, serta bagi teman-teman dan orang-orang di sekeliling saya. Akhir kata, mohon maaf masih banyak kekurangan karena hanya Allah yang paling sempurna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Pematerian sangat-sangat sudah berpengalaman ya Bapak Ibu. Sehingga dengan adanya literasi di SD Sondakan Surakarta, harapannya apa? Anak-anak mempunyai minat baca yang tinggi. Insya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu, untuk mengikuti sesi yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mohon kepada Ibu Siti Samsia selaku mentor memberikan pengarahan dan juga memberikan bimbingan kepada pemateri kita dan kita semuanya. Pada beliau Ibu Siti, waktu dan tempat kami persilahkan. Duduk aja ya. Duduk aja gak apa-apa, santai aja. Nah, untuk Agustinnya, apanya udah bagus. Kemarin juga sudah konsultasi 1 minggu penuh ya. Nah, sudah saya ACC, terus kegiatannya ini sudah diimplementasikan ya. Cuma tindak lanjutnya nanti harapannya semangatnya terus ya. Nah, kenyataannya jadi jangan sampai ini program selesai sudah, tapi terus keberlangsungan. Jadi saya senang kalau Bapak Ibu ini nanti punya suatu program yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, karena Bapak Ibu ini sebagai ASN itu bekerjanya di sekolah, ya. Nah, tugas utamanya memberikan pendidikan kepada anak didik kita. Nah, terkait dengan itu Mbak Gusti tadi kabarnya sudah disampaikan dari nilai-nilai ya, dari nilai-nilai sampai ke terakhir itu pun dari sisi bahasa runtut ya. Nah, ini kalau saya sih karena saya sekaligus mentor ya, mestinya yes. Nah,
Hasilnya yes. Nah, kan saya mentor juga sekaligus kepala sekolahnya. Arahan saya sudah dilaksanakan seperti itu ya. Cuma untuk kegiatan leasing yang di tahun ini, harapan saya nanti ini kan baru satu program perencanaan. Nah, nanti ada evaluasi akhir. Nah, nanti kita tunggu ya programnya ini, harapan saya direalisasikan dan nanti di akhir ini untuk evaluasi tahun berikutnya, karena evaluasi ketiga kali tahunan, nanti di tahun keempatnya ini bisa sebagai bentuk laporan pada saat tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, dari saya mungkin cukup itu. Saya ingin mendengarkan teman-teman, mungkin ada yang berikan. Ini ada bapak ibu guru yang senior dari PNS ya, yang memang terkait dengan bidang ini. Ada tim Pokja Sekolah Sehat, ada tim Pokja Adiata Sekolah Adiata, karena ini terkait dengan peningkatan literasi di sekolah kita. Nah, tadi Bu Agustin juga lupa menyampaikan ya, kalau sebenarnya pengarahan mengambil judul ini latar belakang masalahnya dari raport pendidikan kita yang saat tahun awal kemarin itu pernah turun, tapi ini sudah tahun ini sudah naik, tapi untuk khusus literasinya stagnan. Nah, makanya karena rapot stagnan ya di khusus literasi, maka Bu Agustin ini mengambil saya ACC dengan judul ini, literasi ini ya. Nah, waktu dengan saya menyampaikan sudah nutup, lalu mungkin karena grogi di depan ini jadi lupa menyampaikan latar belakang maksudnya di isunya ya. Oke, itu monggo yang lain saja Bu, silakan, dari saya cukup. Monggo Bu Tanti bisa dipandu untuk dari teman-teman, harusnya tetap ada yang memberikan masukan, bisa saran dan sebagainya. Terima kasih Bu atas bimbingan dan pengarahannya kepada kami. Semoga menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi ataupun istilahnya tanya kepada pemateri kita yang hebat ini. Monggo Bapak. Ya, terima kasih waktunya terkait dengan nilai-nilai dasar dan pendidikan. Kita memahami bahwa kita adalah pelaksana kebijakan. Kita guru di sini adalah pelaksana kebijakan dari atasan kita di kepala sekolah, dan kepala sekolah diberikan dari dinas pendidikan, yaitu melakukan pelayanan, proses pelayanan pendidikan dan seluruh komunitas. Nah, di sini ada program ujian. Tentunya ada sebuah korelasi di sini yang akan saya tanyakan. Di sekolah itu kan ada beberapa subjek yang harus kita ajak kolaborasi. Yang pertama terkait dengan teman sejawat kita, kemudian peserta didik kita. Ada dua isu yang kita di sini. Yang pertama, bagaimana dari dua ini melakukan proses menggerakkan itu yang pertama terkait dengan program yang ada ini. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan sebelumnya untuk bisa melaksanakan program ini dengan kolaborasi dengan kita nggak bisa sendiri. Ya, saya juga merasakan ketika saya melakukan program yang berdampak positif di sekolah saya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana cara menyatukan teman-teman untuk bisa bergerak bersama dan sebagai kolaborasi di program ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kepemimpinan murid. Kalau di situ kepemimpinan peserta didik. Nah, di sini dengan teachingnya ini, ya, proses apa saja yang terkait dengan pengembangan kepemimpinan murid. Nah, di dua hal itu. Karena ini sangat penting. Karena dengan kepemimpinan murid ini maka pengambilan akan ada. Kedua hal ini secara sedikit gambaran saja bagaimana poin-poin atau peserta didik bisa untuk melakukan kepemimpinan murid. Itu dua hal yang akan dijawab bagaimana kita menjalin kolaborasi, kemudian dengan peserta didik kita bagaimana membentuk ya tahapan-tahapannya, prosesnya dalam membentuk kepemimpinan murid. Itu saja. Terima kasih Pak atas
atas pertanyaannya. Mohon silakan materi pendapat. Baik, terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Yang pertama saya akan coba menjawab dulu ya, modulnya. Untuk yang pertama saya mengajak teman-teman berkolaborasi. Kemarin pada kegiatan pas pengembangan dan pendampingan orientasi ini, saya sudah mencoba menarik atau berdiskusi, berkomunikasi dengan teman-teman yang sejenjang, bahkan yang satu fase juga, yaitu kelas 6, kelas 5-6, serta guru kelas 3-4 ya, kelas 3-4 juga ada. Nah itu saya mengajak langsung, jadi saya langsung berdiskusi. Di antaranya saya memberikan gambaran terlebih dahulu untuk kegiatan anak di kelas. Nah, saya tanyakan dulu kegiatan anak di kelas itu literasinya bagaimana. Nah, selanjutnya ternyata di kelas itu sudah ada penunjangnya, yaitu ada papan karya anak di masing-masing kelas, setiap kelas itu ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu, untuk mengembangkan dan untuk lebih anak-anak semangat dalam kegiatan literasi itu, bagaimana sebaiknya kalau dikembangkan lagi dengan pajangan di sekolah seperti itu. Ternyata antusias juga teman-teman sejenjang itu dan memberikan segi positif. Jadi mereka itu langsung tanggap juga. Insya Allah mau Pak, sudah. Jadi saya langsung berdiskusi seperti itu. Untuk selanjutnya juga saya komunikasi yang baik. Yang pertama itu komunikasi yang baik dulu dengan teman-teman sejawat. Dan saya memberikan hal yang berupa keinginan untuk meningkatkan literasi kami, karena yang kemarin itu literasi kita kan belum ada peningkatan. Sudah baik, tetapi belum meningkat lagi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang kedua, kepemimpinan ya, membentuk kepemimpinan murid seperti itu. Ya, untuk kepemimpinan murid itu untuk yang di kelas itu kan anak-anak mempunyai sebuah kelompok, tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri. Kami, khususnya saya juga, itu membentuk kelompok yang heterogen dengan kapasitas anak-anak tersebut itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Maksud dan tujuan saya agar mereka juga dapat memberikan seperti bantuan untuk teman-teman yang belum maksimal, belum mempunyai kemampuan yang lebih baik lagi seperti itu. Tetapi tetap anak-anak itu pasti kita beri motivasi agar mereka jadi pemimpin yang baik. Karena kenapa? Untuk anak-anak SD Senda itu ternyata kalau ingin jadi pemimpin itu nggak ini kok Pak, nggak takut. Sebenarnya mereka itu antusias, malah justru mereka ingin jadi pemimpin. Makanya kita gambarkan sebuah pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang baik itu berarti satu, mereka juga sudah mengoreksi introspeksi, refleksi diri bagaimana menjadi seorang pemimpin, apakah dia sudah patut menjadi seorang pemimpin dan harus patut juga jadi seorang pemimpin. Seperti itu. Jadi saya tidak akan membeda-bedakan anak, biar anak yang kemampuannya yang standar ataupun yang malah rendah itu juga termotivasi menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu saya sendiri setiap pagi itu ada kegiatan mencongak di mana anak itu bergiliran menjadi seorang pemimpin juga, jadi guru di situ. Nah itu awal mula dari pembentukan kepemimpinan seorang anak, dari hal yang paling sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Seperti itu Pak. Akhir kata, apabila masih banyak kekurangan di saya, insya Allah teman-teman akan mampu dan dapat melengkapi saya agar kita menjadi seorang pembelajar dan guru yang dicintai anak-anak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, luar biasa. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali sebelum penyampaian refleksi dari pemateri kita? Mungkin ada lagi? Sudah? Ya, alhamdulillah sudah. Yang ketiga kan? Bu Siti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas paparan seminar yang telah disampaikan oleh Ibu Agustina Nurwi Wirawati SPG. Sangat luar biasa. Beri aplaus untuk Ibu Agustina teman-teman. Dari isu yang diambil Bu Agustina tadi sudah berdasar pada rapor pendidikan yang ada di sekolah kita di SD Negeri Sondakan, kemudian dikembangkan dengan program-program yang telah dilaksanakan oleh Ibu Agustina. Nah, untuk saya tidak memberi pertanyaan Ibu Agustina. Luar biasa tadi peningkatan literasinya melalui pojok mading yang ada di kelas. Nanti mungkin dari saya hanya sedikit memberikan masukan, bisa nanti dimasukkan ke dalam program bulan bahasa atau pekan bahasa, karena di sekolah kita kan ini belum ada bulan bahasa maupun pekan bahasa. Nah, itu bisa juga untuk motivasi antar kelas ataupun juga antar jenjang untuk melatih dan juga mengembangkan kreativitasnya dalam bidang literasi. Begitu Ibu Agustina. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Siti yang telah memberikan ide-ide cemerlangnya, karena dengan adanya pengenalan literasi, peningkatan literasi, harapannya visi-visi SD Sondakan dapat tercapai. Ya. Memasuki yang selanjutnya adalah monggo Ibu. Ya, terima kasih MC-nya. Kalau tadi saya sampaikan selaku kepala sekolah, sekarang selaku mentor. Ini setelah melakukan penilaian untuk berkas maupun laporan yang disampaikan, untuk sebelum nanti dicetak ataupun sebagai bentuk laporan ini Bu Agustin. Nah, ternyata masih ada sedikit kesalahan penulisan, nanti dicek untuk laporannya ya di lampiran foto kegiatan mungkin dan jadwal. Kalau di kegiatannya ini sudah benar ya, di hari tanggalnya pada formulirnya sudah betul, tapi di lampiran foto nanti masih salah, tolong diedit. Nah, direvisi ya. Ini saya revisi, nanti diperbaiki karena di situ hari tanggalnya masih belum match. Ini mungkin karena copy paste hari sehingga harinya banyak senennya. Oh yang itu mohon maaf yang benar tadi Pak. Yang Iya. tadi sepuluh bersama. Udah ya, karena saya menerimanya ini, jadi saat ini dibuka. Nah, ini masih ada kekeliruan, penemuan untuk pelaporannya, nanti dicek dan kalau udah direvisi ya alhamdulillah. Tapi kalau belum, nanti takutnya laporan ini diunggah di laman maupun di sana, loh kok masih terdapat kesalahan. Nah, ini untuk selaku mentor saya berikan masukan untuk revisi pada tata tulis ya, tata tulis pada pelaporan. Kalau selain tata tulis di sini untuk yang lainnya kualitas kesesuaian dengan format, insya Allah sudah 98% sesuai, meskipun ada 1-2 kata yang itu wajar, nggak ada yang sempurna kan ya, tapi udah 90 ke atas sesuai itu udah luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak. Karena ini nggak terlalu banyak artinya ya gitu. Nah, karena tata tulis ini juga suatu bentuk kemampuan literasi, jadi Bapak Ibu juga karena ini lagi mengangkat literasi, jadi juga di tata kelola penulisan maupun laporan itu juga bagus. Nah, untuk menyelesaikan isunya juga tepat ya, artinya apa yang dilakukan itu mendukung. Nah, artinya antara permasalahan yang diangkat kemudian tindakan yang diambil sampai ke hasil yang sudah diterapkan, dan ini bermakna, artinya bermakna bisa
sebagai contoh. Bisa sebagai contoh karena apa? Oh ini loh best practice, sama dengan best practice ya, hampir sama dengan best practice. Sudah mengangkat dari isu yang ada, kemudian dipilih, dicari akar masalahnya, kemudian berikan suatu tindakan untuk penanganan. Terus adanya program tadi, kemudian setelah itu dilakukan suatu bentuk evaluasi dan nantinya tentunya hasilnya akan kita tunggu ya. Untuk itu dari kegiatan ini saya yakin nanti sukses hasilnya ya. Itu dari saya selaku mentor mungkin cukup. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Bu Agustin terkait dengan ini. Apakah masih perlu satu tindakan atau masih perlu bimbingan? Saya selaku mentor, Bu Agustin sebagai mentornya monggo. Kalau tidak ada berarti pada saat seminar ini sudah cukup, ya. Sudah selesai dan sesuai jam insya Allah ya, karena rencana 1 jam. Nah ini karena tadi insya Allah ini cukup, selesai gitu ya. Gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pintor dan juga Bapak Ibu peserta seminar yang telah memberikan sumbangsih saran dan pendapatnya. Semoga dari pemateri ataupun kita semua bisa mengevaluasi dan juga bisa meningkatkannya. Untuk acara selanjutnya adalah refleksi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Agustina Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu. Ya baik, langsung saja Bapak Ibu untuk kesimpulan dan refleksi pada seminar saya siang hari ini, yaitu kita khususnya saya sebagai pembelajar tentunya masih harus banyak menimba ilmu karena semakin ke depan pasti tantangan kita semakin berat. Walaupun berat itu kita rangkum bersama dengan kegiatan yang bermanfaat dan meningkatkan kompetensi dalam segala bidang, khususnya bidang kita yaitu sebagai guru yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila juga, serta tentunya yang paling utama yaitu selalu berkolaborasi seperti itu, serta reflektif sebagai guru. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Semuanya semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui bersama dengan lancar dan kita hari ini pulang ke rumah dengan membawa ilmu. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Untuk bicara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup seminar pada pagi hari siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku MC dan moderator, jika ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Disampaikan ceria, cerdas, luas, berapabila. Pertama buat sahabat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.